Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 54 sampai dengan ayat 90. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim. Ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dalam pandangan penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang." Ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum melihat Allah dengan jelas." Maka, halilintar menyambarmu dan kamu menyaksikannya. Kemudian, kami membangkitkan kamu setelah kematianmu agar kamu bersyukur. Kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Ingatlah, ketika kami berfirman, "Masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis. Lalu, makanlah dengan nikmat, berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kami akan menambah karunia kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." Lalu, orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka, kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Ingatlah, ketika Musa memohon curahan air untuk kaumnya. Lalu, kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu." Maka, memancarlah darinya, batu itu, 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Dia Musa menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian, mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu ditimpakan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan pasti mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Ingatlah, ketika kami mengambil janjimu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, "Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa." Setelah itu, kamu berpaling. Maka, seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, "Jadilah kamu kera yang hina." Maka, kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi." Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Dia menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu." Dia Musa menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."
Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia Musa menjawab, Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang warnanya kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Karena, sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendakinya, niscaya kami mendapat petunjuk. Dia Musa menjawab, Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat, dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu, mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan. Lalu, kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Setelah itu, hatimu menjadi keras sehingga hatimu, seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal, dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya, dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka, apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Apabila berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi, apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Apakah kamu tidak mengerti? Tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Di antara mereka ada yang umi, buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka, celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu, bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi, kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ingatlah, ketika kami mengambil perjanjianmu agar kamu tidak menumpahkan darahmu membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Kemudian, kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian, kamu Bani Israel membunuh dirimu, sesamamu, dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian kitab Taurat dan ingkar pada sebagian yang lain? Maka, tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.
maka azabnya tidak akan diringankan dan mereka tidak akan ditolong. Sungguh, kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa, putra Maryam, bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, Jibril. Mengapa setiap kali rasul datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri? Lalu, sebagiannya kamu dustakan dan sebagian yang lain kamu bunuh? Mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak. Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka, laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar. Buruk sekali perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oleh karena itu, mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.